Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancaman jualan tomat, untuk Siti jualan tempe. Jawab salam kurang semangat. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat kepada kita bersama sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di aula sekolah yang kita cintai ini dan keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat salam tidak bosannya kita ucapkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Malik, kemudian para wakil-wakil yang lainnya, dan yang saya banggakan Bapak Guru hebat SMA Negeri 1 Bangku Seruntur. Baik, sebelum memulai, saya ucapkan terima kasih atas atensi rekan-rekan semua dalam menghadiri acara salah satu aksi nyata kami, yaitu diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Bangku Seruntur. Kemudian Bapak Ibu, berhubung kami di sini, saya dan Bapak Salim Budaya, bukan berarti kami ini lebih hebat, lebih tahu dan lebih pintar. Hanya saja kami kedua belajarnya. Nah, ada hal yang sedang kami pelajari di program guru penggerak wajib untuk diimbaskan, disampaikan kepada rekan-rekan guru semua untuk sebagai pengetahuan kita bersama demi menjalankan sekolah kita tercinta ini, membawa anak-anak kita menuju generasi emas 2000 berapa ya? Iya, 2025. Baik. Selanjutnya, nah, untuk memunculkan sesuai dengan judul topik kita hari ini yaitu disiplin positif, untuk memunculkan orang-orang disiplinnya, saya minta Bapak Ibu semua untuk SDG terlebih dahulu. Yang lebih semangat, boleh kita berdiri? Nah, SDG-nya tidak rumit-rumit seperti yang sudah terbaca di slide. Yuk senyum selama 30 detik, tidak lama-lama. Nah, jadi caranya Bapak Ibu sekarang berhadapan dengan teman sebelahnya. Oke, nah di sini ada kesepakatan forum diseminasi. Nah, biar acara ini lancar, tenang, dapat kita ambil kebermanfaatan, kita membuat kesepakatan forum diseminasi di Bapak Ibu. Hal ini nanti bisa juga kita terapkan di kelas kita masing-masing. Maka namanya bukan aturan. Kalau aturan berarti kami berdua yang menetapkan, akan susah bagi para peserta untuk mengikuti hal tersebut. Akan tetapi apabila kesepakatan, kita bisa. Jadi kita sama-sama saling menjalankan kesepakatan tersebut. Ini contohnya Bapak Ibu. Yang pertama, mengikuti kegiatan dengan bahagia, walaupun agak berat ya, tapi kita bisa melakukannya. Kemudian saling menghargai siapapun yang berbicara. Nah, itu salah dua contoh. Nah, sekarang meminta dari grup A, B, dan C memberikan satu pendapatnya masing-masing mengenai kesepakatan forum diseminasi ini. Tentunya berbeda dari nomor 1 dan 2. Kita kasih waktu berpikir 1 detik. Oke, berpikir selesai. Silakan. Dari kelompok A, mungkin kita fokus ke kegiatan lainnya. Dia lebih baik, boleh ya? Nah, mungkin khususnya nggak main HP lah, bagaimana kecuali yang penting kali ini, ya? Ya, kecuali penting kali. Kita meninggalkan semua, kita fokus ke kegiatan ini. Nanti dari kelompok A, terima kasih. Ya.
dulu kemarin. Jadi kali pertama kita sepakat untuk mengikuti kegiatan ini dengan tertib. Terus yang kedua, kita sepakat bahwa jika nanti dimintai pendapat, kita ikut berpartisipasi. Ya. Karena Pak itu setuju? Sesuai dengan yang kita tadi Bapak Ibu, yaitu diseminasi budaya positif atau bahasanya pembahasan tentang topik atau materi budaya positif. Salah satu materi yang kami pelajari di forum atau program guru penggerak itu dibukti dengan budaya sudah matang dengan itu. Nah, ini ada gambar anak-anak kita. Soal guru yang lain harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan 6 konsep di bawah ini Bapak Ibu. Jadi akan ada 6 konsep yang kita bahas dan pelajari hari ini dan terbagi dalam 2 segmen. Yang pertama saya sendiri yang dilanjutkan oleh rekan luar biasa saya Bapak Anyo. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif, di sini saya ada 3 pertanyaan pemantik untuk memantik ide-ide Bapak Ibu semua. Nih, bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap ketiga pertanyaan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya mohon Bapak Ibu memberikan idenya tentang ketiga pernyataan ini. Kita mulai dari sebelah sana mulai Bapak Ibu biar hadir. Nomor C. Kalau udah untuk pertanyaan dari Ibu, bagaimana pendapat kami ya? Ini saya terlibat di informasi ya. Menurut saya, pertama itu rumah dapat disiplin anak itu sebenarnya tidak bisa begitu ya, karena kebanyakan seperti hukum itu dari yang kedua, kemudian dengan seperti kita melakukan masalah yang sekolah kita seperti apa PLH ya, ternyata masih begitu juga. Sebenarnya setelah saya perhatikan anak yang berkembang itu sepertinya Korea juga itu lebih bagus untuk saya. Mesti kami itu mau Ini pendatangan luar biasa sekali, sudah memborong ketiganya ya. Bu Noli sudah melakukan refleksi terhadap apa yang terjadi selama ini di sekolah, bukan hanya hukuman. Ada pula nanti lanjut hukuman keluar 3 hari habis. Oke, lanjut dari kelompok A tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya hampir sama ya seperti Bu Noni. Kalau hukuman mendisiplinkan anak kayak seperti membuang sampah, PLH, sepertinya itu sudah dilakukan dan sepertinya kurang efektif. Saya lebih setuju memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, makanya ditafsir dia hukuman tidak ini efektif barangkali dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Nah, kalau kita kepada DMU untuk 2 perwakilan ya, namanya wakil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberitakan bisa menanya hukuman di sini maksudnya hukuman seperti apa, Miss? Hukuman dapat mendisiplinkan. Hukuman ini maksudnya? Tidak. Ada kayak sanksi gitu ya, atau anak membuat salah gitu ya, anak salah kita kasih hukuman. Ini menurut saya kembali lagi ke anak-anak ya, seperti yang sudah ada anak itu tidak dihukum, ada tidak sekali kali akan dihukum yang lagi. Kemudian ada juga anak itu sudah dihukum berkali-kali masih juga. Itu ya tidak dihukum lagi. Jadi menurut saya kalau untuk hukuman dapat maksimal, disiplin anak ini kembali lagi ke anak tersebut. Nah, dan ya bisa diterapkan untuk anak itu saja, tidak semua yang karena saya mengalami satu kali saja, udah
juga saya tetap memberi penghargaan untuk peningkatan berkelanjutan. Oke, sekarang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dari tiga pertanyaan ini, kalau menurut pendapat saya, sebenarnya ini dari tiga pertanyaan ini sebenarnya kalau kita ambil penampilannya ada dua. Itu pertama punishment atau hukuman, yang kedua adalah reward. Ya, jadi dalam pendidikan kalau menurut saya kedua ini tidak bisa dipisahkan. Kita harus memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar aturan di sekolah. Sama juga dengan bagaimana kita hidup di masyarakat. Kalau mungkin melanggar hukum, ya, pasti ada hukuman yang juga. Jadi harus ada hukuman atau punishment terhadap aturan yang mungkin dilanggar oleh siswa di sekolah. Yang kedua, selaku pendidik, kita harus memberikan reward atau penghargaan atau hadiah atau motivasi kepada anak yang sudah menjalankan aturan sekolah. Jadi itu menurut saya ini harus sejalan antara reward dan punishment. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Langsung saja saya berpendapat saksi yang diberikan pada itu lebih bersifat pada edukasi. Jadi kita memberikan sanksi itu bukan semata-mata dendam, biasa marah, tapi memberikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Setelah kita sanksi tersebut dia sadar, ternyata saya kena seperti ini. Contoh, misalkan kita memberikan sanksi terus sederhana aja, memberikan sanksi anak berdiri di kelas dengan kaki sebelah, kemudian suruh dia lagi di kaki sebelah tersebut. Setelah itu baru sudah berpikir terpaksa. Misalkan setelah itu dia sering menaikkan kakinya, kaki kursinya ada 4, jadi dia sering ngajak gitu. Jadi artinya kursi itu digerakkan 4 kakinya untuk menahan beban. 4 kaki menahan beban. Jadi paksa dibuat kan, menopang beban dengan 2 kaki. Jadi saat yang sekarang tersebut beri sanksi, disuruh dia berdiri satu kaki lalu 4. Lalu sekarang yang dalam sanksi itu kan berpikir ternyata harusnya seperti itu. Jadi sebenarnya saya lebih untuk memberi sanksi itu yang bersifat jadi Luar biasa sekali jawabannya ya. Memang sudah bisa itu CGT angkatan 12. Semuanya. Baik, tadi sudah ada beberapa pendapat dan berkomentar melalui pengalaman kita tersendiri yang kita hadapi di lapangan sama ini Bapak Ibu. Ada yang hubungan dan waktu tetap harus dijalankan ditambah dengan apa tadi edukasinya. Itu selama ini kita sampaikan teman apa mengedukasi karena kita semangatnya sudah tercurah ke rumah tadi, jadi sampai lupa. Kemudian tergantung anaknya juga, karena anak kita ini beragam ya kepribadiannya. Ada yang sekali tetap salah sudah tobat nasuha, ada yang sudah berkali-kali dihukum nggak tobat juga. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Sebelum langkah lebih jauh, Bapak Ibu, kita perlu memahami paradigma perubahan. Paradigma perubahan ini adalah satu teori perubahan. Sederhananya, untuk melakukan sebuah perubahan itu tidak gampang. Tidak semudah berteori karena tetap di lapangan kita menghadapi anak-anak. Namun tidak ada salahnya juga kita mencoba hal-hal baru untuk kita praktekkan di lapangan. Nah, sekarang ada sebuah permainan Bapak Ibu. Kita lalui juga bersama. Bukalah buka. Jadi mumpung ini sudah berpasangan, jadi silakan dengan pasangan Anda masing-masing. Satu orang posisikan dirinya menggenggam satu yang paling berharga di dalam hidupnya. Berarti Bu Roni dengan Pak Wawan ya, Pak Iwan dengan Pak Roni sampai dengan Mbak Bibi. Nah, coba saya kasih waktu nanti di tempat lain yang menunggu sampai 10. Siapa yang berhasil meminta barang berharga itu? Bisa Pak Ibu? Kita lagi semuanya. Kita bentuk belakang. 10, 9, 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, instruksinya. Berarti kita memberikan misalkan kita doa yang berharga sampai itu lain kesalahan maka kita kemasalah itu.
Oke, bisa? Pertama kali dulu. Bilang, silakan. Tadi, itu, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, oke, lagi. Oke, dulu. Oke, oke, datang Kak. Jadi, ini salah. Ini belakang lain. Nah, dari kegiatan yang kita lakukan tadi, ada satu hal yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Bahwasanya kontrol diri itu terletak pada diri kita sendiri. Sebuah apapun pengaruh kita sebenarnya berdasarkan teori kita tidak bisa mempengaruhi atau mengontrol orang lain. Begitu juga dengan para murid atau siswa kita sendiri. Jadi hal ini perlu kita ingat terlebih dahulu biar tidak stres di dalam Bapak Ibu. Berubah-ubah juga. Nah, kita ingat kalau kita bukan pengontrol diri mereka, kita hanya menuntun. Baik, kita lanjut kembali. Nah, di sini ada gambar kakek saya, Bapak Ibu, dari sebelah nenek buyut saya. Nah, Bapak ini adalah Bapak teori perubahan, namanya Stephen R. Covey ya. Ada yang dengar? Jadi beliau membuat sebuah teori paradigma perubahan dari yang pertama stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini paradigma stimulus respon itu cenderung ada aksi, kita langsung bereaksi. Contoh, jika anak melakukan kesalahan, kita langsung reaksi memarahinya, kemudian menghukum dan seterusnya. Intinya seperti rumus kimia yang ada aksi sama dengan reaksi. Nah, di dalam pendekatan teori kontrol, di sini ada 3 hal yang kita lalui. Kalau yang pertama cuma 2, aksi langsung bereaksi. Nah, di sini aksi, setelah ada aksi, nantinya ada berpikir positif. Setelah berpikir positif, lalu dilanjutkan dengan bertindak positif, kemudian berdampak positif. Jadi ada 2 proses yang ditambahkan dari sebelumnya. Tentu diharapkan bahwa aksi apapun yang kita lihat atau kita peroleh nanti akan membawa dampak positif juga. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, di dalam paradigma perubahan ini, nah siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di dalam tabel ini ada perbedaan yang bisa kita pahami. Di sini kalau stimulus respon berarti kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon kita. Kemudian di teori kontrol kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tentunya cara pandang kita itu ada berbeda-beda. Nah, kemudian lanjut yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kita selalu memandang suatu kesalahan itu, suatu perilaku buruk itu salah total. Nah, sedangkan di teori kontrol, semua perilaku manusia itu pasti ada tujuannya. Seperti anak kita melakukan kesalahan, Bapak Ibu, ada sesuatu yang belum terpenuhi dari kebutuhan mereka. Nanti akan kita pelajari. Next, orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, apa yang Pak Wan? Pengapian ada di pas lanjut, pemaksaan pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Nah, jadi kita cenderung memaksa. Dan dari kontrol ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang kalah kalau di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol model berpikir menang. Memang seperti Bapak Ibu itu sempurna. Tapi kita jalankan di lapangan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, berubah itu tidak ada. Kita berproses, tidak semuanya ini mungkin langsung tercover, kita step by step saja. Betul Pak Ibu? Tangan dulu untuk kita semua pada video sebenarnya. Harus tetap bahagia tadi ya Pak Ibu. Jangan stres. Lanjut. Nah, di sini disiplin positif. Karena ada 3, saya mau minta Bu Rina membacakan yang pertama, Bu Rina.
Disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Oke, terima kasih Bu Rina. Pertanyaan dulu. Nah, jadi disiplin positif suatu cara agar anak bertanggung jawab dan memunculkan nilai-nilai kebaikan, nilai positif yang ada pada diri anak. Dan yang kedua, boleh disiplin ya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Oke, terima kasih. Kita mulai disiplin. Jadi pertama untuk menumbuhkan nilai kebajikan dan buat anak-anak lewat, kemudian disiplin positif lebih disiplin diri. Kita mendisiplinkan diri kita sendiri dan mengontrol diri kita sendiri itu yang nanti kita gunakan kepada anak-anak. Dan yang terakhir, membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, ujian ataupun hukuman. Sejalan dengan yang disampaikan Pak Roli tadi, ketika kita memproses anak, kita masukkan nilai edukasi dan mereka paham, sadar, sehingga nanti mereka berubah itu bukan karena kita hukum atau karena kita kasih hadiah, tapi karena mereka itu sadar bahwa apa yang saya lakukan ini salah dan ini benar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali. Di dalam slide sebelumnya ada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif. Nah, ini sudah selaras dengan kurikulum Merdeka, tepatnya di dalam profil pelajar Pancasila. Ada beriman, mandiri, sampai bernalar kritis. Nah, jadi kita berpanduan dan berpatokan ke sini saja Bapak Ibu. Oke, bersikap dan berperilaku ada 3 hal ini yang mendorong. Kira-kira kalau kita lihat anak didik kita saat ini ada di posisi yang berapa? 1, 2, atau 3? Iya. Iya, yang murid-murid kita saat ini. Oke, poin 1. Mereka cenderung untuk menghindari hukuman ya. Jadi kita harus terikannya lagi Bapak Ibu bagaimana anak-anak kita ini berubah menjadi yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan menjadi manusia yang sadar dari dalam dirinya sendiri, karena itu akan bertahan seumur hidup. Nah, lanjut sedikit tentang keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Tadi sudah kita bahas kesepakatan kelas. Intinya di sini guru berperan sangat berperan penting dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas kita sebagai penuntun di kelas, baik wali kelas maupun guru mata pelajaran. Yang kita praktekkan tadi pagi bisa kita coba Bapak Ibu. Intinya keyakinan kelas itu tidak usah banyak, bisa dijalankan dan dimengerti oleh semua anggotanya. Lanjut. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu. Keyakinan kelas 12 kita. Pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian saling peduli dan membantu orang lain. Terus menjaga dan meletakkan barang sesuai pada tempatnya, tepat waktu dan aktif di kelas. Dan yang terakhir, mengerjakan tugas tepat waktu. Sesederhana ini aja Bapak Ibu keyakinan kelasnya, tidak usah banyak-banyak. Nah, ada nilai-nilai yang diyakini kelas nanti kita jabarkan, ada hormat, bekerja sama, dan lain sebagainya. Setelah diputuskan, kita print, lalu kita tembak di kelas masing-masing. Lanjut, sudah habis bukan? Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu penjelasan tentang disiplin positif. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat dan juga oleh Bapak Saiful Hidayat.